Halo guys, welcome back to our channel. Terima kasih sudah bergabung kembali dengan channel kami. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share untuk terus mendukung video ini supaya semakin hari semakin berkarya untuk kedepannya. Oke, pada kali ini kita akan bahas mengenai tiga hal yang seharusnya kita terapkan pada masa muda kita. Apa tiga hal itu? Yang pertama kita mau berbicara tentang disiplin. Mengapa disiplin itu penting untuk kita terapkan pada masa muda kita? Karena dengan menerapkan kedisiplinan dalam masa muda kita, itu mengajarkan kita untuk menjadi orang yang mempunyai prinsip, menjadi orang yang mempunyai dasar-dasar kehidupan, pedoman kehidupan. Ketika kita menjadi seorang disiplin, artinya kita mempunyai aturan-aturan dalam hidup. Ketika kita bangun pagi, kita punya aturan harus langsung sikat gigi. Contoh sederhana seperti itu. Kalau saya sendiri, hal yang disiplin dalam kehidupan saya, setiap pagi saya selalu baca buku. Setelah baca buku baru saya melakukan aktivitas lainnya seperti mandi, sikat gigi, baru kemudian beraktivitas. Mendisiplinkan diri sejak masa muda menjadikan kita seseorang yang mempunyai karakter yang tegas, yang taat aturan. Kenapa? Karena kita orang yang disiplin. Menjadi disiplin itu nggak rugi, cuma kadang hanya mudah dikatakan tapi nggak mudah dilakukan. Sama prinsip ini kan kata sabar. Kita bisa ngomong sabar, tapi belum tentu kita semua bisa melakukan hal itu. Tetapi kalau kita bisa menerapkan prinsip disiplin dalam kehidupan kita, maka saya percaya bahwa kedepannya kita akan menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang akan dipakai untuk menjadi seorang pemimpin. Kenapa? Seorang pemimpin itu adalah seorang yang dijadikan teladan, dijadikan role model, dan dijadikan panutan. Kalau seorang pemimpin tidak disiplin, bagaimana anak buahnya, bagaimana pengikutnya? Pasti nggak jelas, betul? Itu hal yang pertama. Kenapa pentingnya kita menerapkan disiplin dalam diri kita pada waktu masa muda. Yang kedua kita mau berbicara tentang tekun atau ulet. Kenapa di masa muda kita harus belajar untuk tekun, belajar untuk ulet? Karena dengan tekun, dengan ulet, artinya kita bekerja keras, kita rajin, kita semangat, kita nggak malas-malesan. Coba kita bayangkan kalau kita menghabiskan waktu muda kita dengan bermalas-malasan, disuruh kerja nggak mau kerja, atau alasan nggak ada kerjaan. Dikasih kerjaan, kerja, tapi sesuai dengan moodnya. Ada mood kerja, nggak ada mood nggak kerja berdasarkan mood. Kalau kita seperti itu di masa muda kita nggak punya ketekunan, nggak ulet dalam pekerjaan, maka bisa dilihat ke depannya nanti kita bakal jadi orang yang seperti apa. Tapi kalau kita di masa muda menjadi seorang yang tekun, seorang yang ulet, saya yakin bahwa di masa tua kita akan menikmati hasil kita itu. Dan di masa muda bukan hanya sekedar tekun dalam pekerjaan, melainkan kita harus tekun untuk mengelola keuangan kita, uang dari hasil kerja kita. Kita bekerja tekun, kita bisa mengelola keuangan, sehingga di masa tua kita bisa menikmati hasil dari ketekunan kita itu. Bagaimana cara mengelola keuangan di masa muda kita? Ada begitu banyak hal, nggak cukup hanya sekedar menabung. Ada juga yang namanya investasi. Investasi nggak hanya sekedar di bank atau di CU, tapi ada juga tentu sederhana di pasar saham. Di pasar saham, ataupun kita bisa invest di properti, kita bisa diinvestasikan uang kita kepada hal-hal yang berharga, hal-hal yang akan kedepannya menjadi naik. Kita bisa investasikan, kita beli tanah, ke depan pasti naik. Misalnya di tanah itu akan dibangun suatu hotel atau apa, pasti tanah itu akan naik, tidak bakal turun harganya. Jadi itu yang kedua, adalah berbicara tentang tekun atau ulet. Kenapa tekun dan ulet penting dalam kehidupan kita, agar kita lakukan di masa muda, agar masa tua kita nggak perlu lagi kerja keras, nggak perlu lagi banting tulang, melainkan menikmati hasil ketekunan kita di masa muda kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah belajar. Mengapa di masa muda kita harus belajar? Karena dengan
kesempatan yang ada di masa muda kita habiskan untuk belajar. Akhirnya apa? Akhirnya kita mempunyai wawasan yang luas, kita mempunyai pikiran terbuka. Ketika kita bertemu dengan orang-orang baru, kita bisa berbicara dengan nyambung, connect. Tapi kalau kita di masa muda malas belajar, di masa tua kita bakal seperti orang yang biasa-biasa aja gitu, nggak tahu apa-apa. Jangan sampai ketika ada suatu waktu kita diajak reuni pada waktu masa sekolah kita dulu, ketika teman-teman kita berbicara tentang tentang saham, kita nggak ngerti apa sama sekali apa itu saham. Kenapa? Karena kita nggak belajar. Karena kita nggak belajar, mindset kita tertutup, pikiran kita tertutup, kita nggak kenal hal-hal dunia luar. Tapi kalau di masa muda kita habiskan untuk belajar apa saja, kita pengen tahu sekali, maka di masa tua kita akan menjadi seseorang yang bijaksana. Ketika ada seorang bertanya bagaimana ini, kita bisa menjawab. Kenapa? Karena di masa muda kita udah mengalami hal itu, kita udah belajar hal itu. Di masa tua kita mempunyai menjadi seorang yang berkarisma, seorang yang bijaksana. Kenapa? Karena kita menghabiskan masa muda kita dengan belajar hal-hal baru, hal-hal yang sama sekali belum pernah kita pelajari. Saya sendiri sekarang masih banyak belajar mengenai pasar saham, investasi properti, tentu sederhana yang terbaru lagi NFT, masih belajar hal itu. Jadi ada 3 hal yang seharusnya kita terapkan dalam masa muda kita. Yang pertama, kita harus menjadi seorang yang disiplin. Yang kedua, kita belajar untuk menjadi orang yang tekun, ulet. Dan yang ketiga, kita harus tetap semangat untuk belajar. Jangan habiskan masa muda kita hanya untuk hal-hal yang tidak menambah wawasan kita, karena sia-sia. Takutnya nanti itu ketika kita reuni, teman-teman kita berbicara soal saham, kita nggak ngerti apa-apa. Apa itu saham kita nggak tahu. Kenapa? Karena di masa muda kita nggak belajar hal itu. Kita menutup pemikiran kita. Yang kita tahu di masa muda kita, ketika kita selesai sekolah, kita hanya fokus kerja cari uang, makan, terus gajian, kerja lagi, habis gajinya kerja lagi. Hanya itu aja yang kita tahu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dari awal. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dapat memberikan energi yang positif bagi teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.